Guys, balik lagi di channel review properti Omah Bagus. Nah, kali ini kita ada masih di Serpong. Kita di area Serpong, kita review sebuah rumah di kawasan yang namanya Parkville. Nah, di belakang gua nih rumahnya ini. Model rumahnya ini asli minimalis ya, minimalis modern. Terlihat dari warna catnya yang coklat tua perpaduan dengan putih gitu. Jadi ini asli minimalis. Kalau kita lihat di sini ada carport dan taman. Lebar si tanah ini 6 meter kali 10. Jadi ukuran tanahnya 60 meter persegi. Gitu. Ini bentuk rumah tipenya prestis. Tipenya prestis 60 meter persegi. Bangunannya 2 lantai 63 kalau nggak salah. Nah, nanti kita cek ke dalam ya. Di depan ini fasadnya karena minimalis, dia belum dikasih kanopi, jadi kalian belum punya kanopi. Terus kita ngomongin carport nih, carportnya cukup untuk satu mobil ya. Carportnya sih oke, sudah dikasih tali air buat jalan buangan air nanti turun. Itu dari di sini pakai rabat beton ya, dikombinasi dengan paving block. Ini turun, terus ada taman. Jadi ini untuk satu mobil aja. Tembok belakang, nah ini kalau kalian lihat, ini bukan batu alam guys, ini keramik tapi modelnya batu alam gitu, modelnya batu alam. Jadi buat aksen aja. Terus di sini ada jendela hidup mungkin dari kamar mandi gitu. Nah ini daknya ini bagus nih, daknya udah dikasih sama dia tali air. Jadi kalau misalnya ada hujan tampias, ketika si air merembet itu nggak akan kena ke lampu. Jadi dia itu langsung turun gitu. Ini oke sih, kecuali kalau nanti kalau kalian tambah kanopi lagi ya itu beda lagi. Terus kita lihat atasnya itu gentengnya beton, plat beton. Terus kaca-kaca ada yang hidup, sebagian ada yang mati, itu kaca kamar kalau nggak salah. Nanti kita lihat ke dalam ya. Oke, pintu juga lebar nih pintunya guys, kusen aluminium. Jadi biar nggak ada ya, ini oke. Terus pintunya juga ini kalau nggak salah ini mungkin engineering door juga nih. Ini oke. Iya nih kayaknya engineering door, bukan pakai solid ya. Wow. Nah, masuk ke dalam. Ruangannya spesies maksudnya luas guys. Jadi enak sih view-nya. Rupanya kenapa enak? Karena di ujung ruangan ini ada patio. Menurutnya patio itu jadi taman dalam rumah tuh. Dan ada lubang angin ke atas. Nanti kita lihat ya. Itu yang membuat pas masuk itu rasanya udaranya enak. Terus di sini dikasih aksen plafonnya biar nggak jenuh ya. Dikasih aksen tambahan tambahan plafon dan downlight lampunya. Ini oke. Lalu lantai homogeneous style 60x60. Ini menarik guys karena semakin lebar ukuran si keramik si homogeneous style itu jadi ternyata lebih luas gitu bangunannya. Ruangannya maksudnya gitu. Ini oke. Nah di sini dicontohkannya bahwa waktu kita langsung ruang tamu, ada sofa, meja, lalu di sini ada mungkin kabinet TV ini bisa dipakai nih, bisa dipakai untuk TV, ada rak dan segala macam di sini buat laki-lakinya. Dia pakai di belakang sini ditambah sama pel. Jadi untuk nutupin temboknya. Tapi kalau kalian beli ya pasti masih tembok biasa lah ya, warna putih. Ini dikasih HPL biar cantik gitu. Biar cantik. Di sini nanti akan ada, di balik itu ada colokan sih. Jadi untuk TV di sini. Jadi TV di sini. Lalu di sini sih sebenarnya bisa lukisan juga nih. Lukisan temboknya overall warna putih dan abu-abu muda. Jadi biar kelihatan seger gitu, kelihatan terang gitu. Ini di luar memang panas banget ya, jadi pas masuk sini seger terang gitu, karena udara sirkulasi juga bagus. Itu lalu di sini ini ada biaset contohkan uang makan. Nah di sini kita lihat dia pakai cermin gede banget. Tujuannya apa? Tujuannya biar ruangannya tampak lebih luas lagi, gede banget. Di depannya ada meja makan, beberapa kursi gitu ya. Terus di sini juga dia kasih lemari buat nyimpan pajangan, buku ataupun yang lain-lainnya nih di sini. Kalau ini contohnya sih meja lemari dari HPL biasa aja. Tapi kalian nanti bisa variasikan sesuai dengan
inspirasi kalian. Tapi ide memasang cermin itu bagus banget karena ruangan akan tampak lebih luas. Terus di atas meja makan juga dia kasih ornamen berupa lampu yang lampu rendah dengan artistik, itu cantik banget. Nanti kalian juga bisa pakai tuh seperti itu. Nah sekarang kita ke bagian belakangnya. Yuk guys, gua sekarang ada di bagian pationya. Patio ini bagian belakang rumah nih. Dia desain dia buat menjadi kolam ikan. Ada pancurannya, ada tanamannya. Nah di patio ini legalnya dari batu kayu nih, bagus sih. Artistik itu, landscapingnya bagus. Terus yang memisahkan antara ruang tengah dengan patio ini adalah keramik berwarna bermotif kayu nih. Ini keramik biasa aja sih sebenarnya 40x40 gitu, tapi motifnya kayu untuk memisahkan antara ruang tengah dan ruang belakang atau patio ini. Di sini patio ini ke atas ini langsung tidak ada halangan lagi, langsung udara. Nah nanti kalian bisa aja sih pakai kanopi gitu ya dari Albero atau apapun, atau yang bening juga boleh, atau mau begini pun silakan. Sekarang gua ada di bagian belakang rumahnya. Jadi ruang masuk, ruang tamu, lalu ruang makan. Nah ini bagian belakang yang di setup sama developer di rumah kami sebagai kitchen, dapur. Nah bisa dilihat di sini dia pakai lemari gantung dan segala macamnya. Ada kompor, ada zik. Nah seperti yang gua selalu bilang nih guys, kalau lu pakai lemari gantung kayak gini, terus di bawahnya pakai kompor, mendingan lu beli cooker hood di sini. Biar apa? Biar kita kalau masak ini nggak gosong. Kan panas guys kalau bikin Indomie. Dia isep ke atas si hawa panasnya. Dengan pakai ini, apalagi pakai kompor tangan kayak gini. Ini udah bagus sih kitchen setnya buat inspirasi kalian. Di bawahnya bisa buat gasnya atau buat nyimpan piring dan segala macam. Ini oke banget gitu. Cuma itu aja. Nah ini guys, sekarang kita di bagian lain dari rumah ini, ruangan lain. Ini posisinya sebelum kita naik ke atas ini ada tangga kan. Nah di bawah tangga ini ide aja nih, di bawah tangga dia dibikinin semacam storage nih. Bisa, nah storage kan bisa dibuka. Ini kalian bisa nyimpen barang-barang nih, sepatu kayak atau apapun terserah kalian lah. Ini dari HPL aja sih, jadi sebenarnya gampang bikinnya. Bisa dikreasikan begini untuk memanfaatkan ruang di bawah tangga. Nah, terus di sini tangganya ini sebenarnya keramik biasa, cuman sama developer ini ide aja dia dilapis pakai HPL juga biar nggak bosen. Kan standarnya putih biasa seperti itu. Lalu tangga juga tadi infonya adalah bahwa nanti di sini adanya tangganya railing gitu, besi gitu ya, jadi bukan tembok seperti ini. Nah di samping tangga ini ada kamar mandi bawah guys. Kamar mandi bawah ini dia pakai sliding door. Ini bagus karena tidak makan tempat, jadi ini cukup efisien. Kusennya sudah aluminium, jadi kalau kena basah ini nggak masalah, jadi nggak akan trouble, nggak akan lapuk. Kalau kayu kan lapuk ya. Lalu kita masuk ke dalamnya. Toiletnya pakai toilet duduk American standar. Lalu ada di sini ada buat shower. Udah, itu aja. Oke, di sini lorong, jadi begitu naik ke lorong kira-kira 1,20 meter. Nah, biar tampak luas si lorong ini, dia kasih kaca nih sebelah sini. Tuh kan, tangan ada dua kan, double kan. Nah, ini kaca guys, ini kaca. Terus di depan railing besi ini dia kasih kursi gitu buat duduk nih, kayak gini. Nah, jadi bisa buat mungkin baca atau ngapain kayak gitu di sini gitu ya. Ada colokan listrik, saklar, ini semua disetting sama dia buat inspirasi nih buat kalian. Ada lemari juga, apa bukan lemari nih, meja buat nyimpan laci ya, drawer gitu. Nah bener, drawer gitu buat nyimpan figura atau majalah dan lain-lainnya gitu. Ini adalah lorong menuju ke kamar. Di atasnya ini ada dua kamar dengan satu kamar mandi, di mana kamar mandinya ini menggunakan connecting door.
Ini kamar utamanya guys. Ukurannya 325 kali 2,5 meter nih. Terus di kamar utama ini didominasi temboknya pakai wallpaper. Ini ide aja, karena backgroundnya awalnya kan putih nih. Kalian bisa ganti dengan wallpaper atau dengan cat sesuai keinginan kalian. Tapi si developer ngasihnya wallpaper dengan warna yang pastel, yang lembut gitu. Jadi biar disesuaikan dan biar memang enak istirahat. Nah, kasur juga ini cukup untuk queen bed 2 meter kali 160 dengan pilihan spray warnanya yang sesuai dengan wallpaper warna-warna lembut gitu. Nah, lalu di samping kasur sini ada dibikin sama dia tambalan jadi buat meja nih, sebenarnya ada drawernya. Nah, lalu di atasnya dikasih lemari gantung nih guys, lemari gantung. Jadi biar bisa dibuka-buka. Nah, buat nyimpan, tapi tinggi banget guys. Jadi lo mesti siasatin nih, entah pakai tangga pendek atau gitu. Sumpah gue tinggi banget, gak bisa di sini. Di sini kita akan lihat ke kamar yang kedua. Yuk. Oke, nah ini kita ke kamar kedua ya guys. Ini kamar anak. Oke. Ini ukurannya 2,5 kali 2,5 meter persegi. Jadi cukup untuk single bed nih untuk anak kita, anak-anak nih gitu. Dia tetap di sini pakai cermin yang tinggi. Buat idenya biar bisa tampak tinggi bangun ruangannya. Si lemari juga single cupboard gini, ini juga dibikin tinggi sampai ke atas biar nggak menemukan tempat, jadi bikinnya yang tinggi gitu kan ya. Gitu. Terus wallpaper juga sama dia dipasangin nih, ngikut sama ruang utama tadi. Nah, kalau lu lihat di sini, ini ada pintu nih, ada pintu. Ini pintu ini ke kamar mandi. Kamar mandinya ini connecting dengan kamar utama yang tadi. Jadi pintunya ada 2 guys. Si anak bisa dari sini, orang tuanya bisa dari sana. Kamar mandinya 1 di atas, jadi sangat efektif gitu. Nah, ini kamar mandinya guys. Kamar mandinya ukurannya sebentar, gue hitung ya. 40 kali 80 kali 1,2. Dengan panjangnya itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 2,4 meter. Gampang kan gitunya gitu. Nah, untuk lantai kamar mandi ini pakai keramik biasa, tapi untuk dindingnya dia pakai keramik model mosaik. Jadi biar agak seru gitu ya, nggak bosenin. Lalu di kamar mandi hanya ada toiletnya toilet duduk, terus ada dia kasih saluran water heater, tapi salurannya doang, sama shower gitu. Jadi di sini dia mandinya pakai shower, dan kalau mau pakai water heater dia kasih tuh udah ada colokannya di sana gitu. Water heaternya ya kalian siapin sendiri. Lalu di sini idenya adalah dikasih semacam kabinet, ini bisa dibuka ya. Nah, ini untuk nyimpen biasa yang di kamar mandi, pasta gigi, sikat gigi gitu-gitu. Kosmetik gitu. Di sini juga ada meja, dikasih meja kecil sama dia untuk menyimpan anduk dan segala macamnya. Nah, si kamar mandi ini connecting dengan kamar utama, kamar orang tua anak. Ini pintunya. Pintu dari kamar utama ke kamar mandi itu sliding door. Sementara kalau dari kamar anak itu pintu buka biasa gitu. Guys, sekarang gue udah sama dari orang developer, manajer marketingnya nih, namanya Mas Arif. Aku mau nanya-nanya dikit ya, gitu. Pertanyaan yang pertama adalah kenapa sih orang mesti ambil unit di sini? Satu, memang kalau dibilang kan di Jakarta biasa udah cukup kompak, padat, properti juga udah cukup tinggi ya, udah banyak yang larinya ke suburban itu, ke wilayah Tangerang, BSD, Serpong. Nah, di mana kawasan BSD sama Serpong sendiri tuh harganya juga udah cukup tinggi ya, walaupun dengan luasan lahan yang cukup minimal sedikit. Kalau misalnya luasan besar udah pasti rata-rata hampir mendekati angka 2M, 1,5 M ke atas. Nah, gimana dapat yang di bawah under 1M ini?
ya perbatasan BSD sama Serpong yang mungkin jaraknya sebenarnya dari kita exit pintu tol BSD Serpong cukup 15 menit lah dari sana, atau kita mau ke fasilitas BSD City juga cuma 15 menit. Jadi exit tol Serpong ke sini cuma 15 menit. 15 menit. Bagus. Lalu apa lagi, Mas? Nah, yang kedua, kawasannya ini kawasannya cukup modern, hunian modern yang konsepnya itu harmoni antara yang kenyamanan, terus keindahan, lapangan landscape hijau yang bagus, alam, plus juga kita memperhatikan keluarga, dilengkapi berbagai macam fasilitas. Oh, apa aja tuh, Mas? Itu fasilitasnya itu kita ada clubhouse, ada juga fasilitas outdoor. Oh, Nah, kalau clubhouse-nya sendiri itu ada gym, ada swimming pool, ada children playground, lalu juga ada ruang balai warga. Nanti misalnya kalau ada acara-acara di clubhouse itu bisa pergunakan. Oh, jadi kalau untuk pemilihan RT gitu, pemilihan Iya, nanti pembentukan PPRT Iya. pasti ada pertemuan warga itu bisa digunakan di clubhouse. Clubhouse itu ada ruangannya ya. Ada ruangannya. Lalu di luar itu kita juga ada fasilitas outdoor. Di selain landscape yang hijau, kita juga ada semacam hampir botanical park gitu. Jadi sepanjang itu ada river buatan. Sepanjangnya samping kiri kanannya itu ada jogging track. Oh, ada jogging tracknya. Selain banyak tumbuhan-tumbuhan landscape hijau, itu juga ada jogging tracknya. Jogging tracknya. Terus ada corner garden, terus ada children playground yang di luar arena clubhouse juga kita bikin. Seperti itu, ruang-ruang tumbuh yang buat bersama, sosial, dengan tetangga itu semua bisa. Oh gitu, oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, Mas, sedikit mengenai spesifikasi. Ini rumah ini dindingnya dari apa nih? Bata ringan untuk dindingnya itu hebel bata ringan. Oke, bata ringan. Untuk atap? Atasnya sama ya? Kecuali atapnya itu baja ringan. Oh, baja ringan. Jadi guys, ini dindingnya hebel, batu bata ringan, atapnya baja ringan. Ini sudah. Lalu ketika orang atau teman-teman nih pernah beli rumah ini, dapatnya apa aja nih paketnya, bonus-bonusnya nih? Sebenarnya developer memberikan kemudahan. Itu program cara bayar KPR-nya. Selain KPR-nya dibantu, banyak rekanan bank, itu cukup banyak. Lalu sistem payment-nya sangat mudah. Payment-nya itu cukup bayar DP-nya 15 juta langsung akad kredit. DP 15 juta langsung akad kredit. Nah, bagus. Kita ada subsidi DP-nya, subsidi DP. Sebenarnya minimum DP kan 10%. Jadi dia cukup bayar cuma 15 juta. Lalu ditambah ada free biaya KPR. Jadi biaya akad, biaya asuransi jiwa itu kita subsidi. Disubsidi sama developer. Disubsidi sama developer. Jadi cukup bayar DP 15 juta, cicilan untuk tipe 63 ini cicilannya atau 73 juga cuman cicilannya itu cuma 5 juta sebulan. Lalu untuk unitnya, Mas, unitnya sendiri ketika orang beli apakah kita dapat utility apa, kitchen set kah atau dapat apa aja? Yang didapat itu elektronik dapat, tapi untuk interior belum. Dalam keadaan kosong. Elektroniknya yang didapat itu AC, kulkas sama TV. Itu AC, kulkas sama TV itu bonusnya guys. AC berapa unit? AC-nya 1 unit kan. AC 1 unit. Ya. Boleh nambah nggak? Nanti boleh di. Oh, jadi kalau kalian datang ke sini bilang aja dari Oma Bagus, ketemu sama Mas Awi, minta tambahan AC. Oh, good. Oke, itu cukup oke sih, tawaran menarik ya. Lalu mengenai di lingkungan luar, Mas, ini instalasinya underground atau di atas kabel listriknya? Jadi semua instalasi di kawasan Pakville ini semuanya underground. Semuanya underground. Jadi rapi guys. Ya, didukung fasilitas internetnya udah fiber optik. Jadi speed internetnya cukup tinggi. Oh, di sini sudah ada fiber optik untuk internetnya. Iya. Oh, oke. Pakai apa biasanya providernya? Saat ini providernya IndiHome. IndiHome, oke. Tapi intinya jaringannya sudah masuk ke sini guys. Iya. Jadi kalian bisa kerja work from home pun di sini. Internetnya udah oke.
Nah, ini pertanyaan paling krusial, pertanyaan paling penting dari teman-teman nih. Iya. Harganya berapa rumah ini? Harganya kalau starting cash-nya kita ini 700 jutaan. 700 jutaan. 725 juta tepat. Untuk tipe Tipe 63, 60, tipe signature. oh, tipe ini guys, luas tanah 60, bangunan 63, harganya 725 5 juta. juta. Mantap. Iya. Oh, gitu. Kalau untuk KPR, ya itu dia tadi, ya cuma cukup bayar 15 juta. Terus nih, kalau teman-teman yang lihat Omah bagus, mau datang ke sini beli, dapat diskon nggak? Tentunya ya dari dapat info dari Om Gas, tentunya dapat diskon. Walaupun Iya, sebenarnya iya. kan harganya cukup ketat ya, udah ketat tapi bisa lah Oh, kita. bisa guys. Jadi ingat, ketika kalian kesini lihat-lihat rumah terus suka sama rumahnya, pastikan kalian mention bahwa kalian dapat infonya dari Omah bagus. Oke guys, kita udah selesai nih review rumah di Parkville tipe signature gitu. Nanti kalian bisa datang sendiri ke sini. Pastikan kalian bawa nama Omah bagus biar dapat diskon menarik. Temui Mas Awi yang tadi gitu. Nanti kontaknya kita share deh di deskripsi gitu. Dan selama kalian menonton tayangan ini, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe, klik loncengnya juga, dan kasih komen ya tentang tayangan kita. Mau jelek mau bagus ya, alhamdulillah gitu. Oke, nanti kita akan ketemu di episode kita selanjutnya dari kami tim Omah bagus. Bye.